Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 30 ditusuk dari belakang. Feng Jiu terkejut sesaat ketika dia menatap pria jangkung yang berdiri di depannya, tatapannya sedikit aneh saat dia meliriknya. Pria kekar bernama Steel Bull itu menatap pria di hadapannya yang berdiri di sana dengan dada membusung dan dia ragu sejenak sebelum tertawa terbahak-bahak lagi, hahaha. Bagus bagus bagus, anak ini punya nyali yang besar. Berani sekali kau menatapku Steel Bull seperti ini, itu mengagumkan. Sambil berbicara, dia menepuk bahu Guan Xilin dengan gembira, telapak tangannya memukul berulang kali, sementara Feng Jiu yang menonton dari belakang langsung berdiri tegak. Tepukan di bahu itu tidaklah ringan. Setelah ditepuk beberapa kali di bahunya menarik luka di perutnya, rasa sakitnya menyebabkan keringat dingin mengalir di wajahnya. Kau memukulnya terlalu keras. Ada luka di tubuhnya. Feng Jiu maju ke depan sambil mengeluh, dan mengangkat tangan pria itu yang memegangi perutnya. Seperti yang diduga, dia melihat darah merembes keluar dari lukanya. Ups! Lihat, serigala-serigala itu sudah mundur. Teriak seseorang kegirangan saat melihat serigala-serigala itu berbalik hendak pergi setelah melolong beberapa kali. Krisis telah teratasi tanpa harus terjadi pertempuran dan hal itu membuat sekelompok besar pria bersorak kegirangan. Ternyata para serigala itu hanya pergi dengan enggan ketika mereka melihat Feng Jiu dan pria jangkung itu bergabung dengan kelompok itu. Lagi pula, mereka bahkan tidak mampu menghadapi mereka ketika hanya ada mereka berdua, dan dengan tambahan 30 atau 40 orang bersama mereka, mereka tidak akan punya kesempatan, jadi para serigala itu secara alami menyerah dan pergi. Kemudian, pemuda yang tadi berbicara berkata dengan lembut sambil menatap Feng Jiu, lukanya mulai berdarah. Sebaiknya kau lihat luka kakakmu dulu. Dia menyerahkan sebotol obat kepadanya sambil berbicara, ini, aku punya obat yang bagus untuk luka. Sepupu, kenapa kau repot-repot mengurus mereka? Gadis muda itu mengeluh sambil menghentakkan kakinya, tidak senang karena pemuda itu bersikap begitu baik kepada dua orang asing yang datang begitu tiba-tiba. Tidak apa-apa, aku punya obat sendiri di sini, kata Feng Jiu sambil membantu Guan Xilin untuk duduk perlahan di bawah pohon di samping sebelum melepaskan perban dari perutnya dan mengoleskan kembali obatnya. Ayo. Setelah mengamankan perbannya sekali lagi, dia berkata sambil membantunya berdiri. Guan Xilin ragu sejenak sebelum menganggukkan kepalanya dan berkata, dan mengikuti Feng Jiu untuk melanjutkan perjalanan mereka. Melihat kedua orang itu pergi tanpa berkata apa-apa lagi, lelaki paruh baya yang masih merasa agak waspada akhirnya melonggarkan kewaspadaannya terhadap mereka. Namun, dia tidak meminta mereka untuk tinggal, karena hal-hal yang akan mereka lakukan di perjalanan ini tidak boleh melibatkan orang luar. Setelah berjalan beberapa lama, Guan Xilin masih merasa agak bingung dan bertanya, anak kecil, apakah kita sudah sepakat untuk bertanya apakah mereka akan mengizinkan kita bepergian bersama mereka? Mengapa kita pergi tanpa bertanya? Feng Jiu sedang memegang sehelai rumput ekor rubah yang menjuntai di mulutnya, langkahnya riang dan tanpa hambatan saat dia mengayunkan cabang pohon kecil di tangannya sebelum dia berkata, mengapa kita harus bepergian bersama mereka? Tentu saja mereka harus membantu kita saat ada bahaya. Salah. Dia menggelengkan kepalanya dan bernalar, kita harus bergantung pada diri sendiri. Jika kita selalu berpikir untuk bergantung pada orang lain, kita pasti tidak akan bertahan lama. Lagi pula, alasan kita mendekati kelompok itu adalah untuk menyingkirkan serigala. Sekarang serigala tidak lagi mengikuti kita, mengapa kita ingin terus menempel pada mereka? Guan Xilin terdiam sambil menggaruk kepalanya, kedengarannya cukup masuk akal menurutku. Sambil berbicara, matanya mulai dipenuhi rasa kagum dan kagum saat dia melihat pengemis kecil itu dan terus berkata, anak kecil, kamu jelas jauh lebih muda dariku, tetapi kamu jauh lebih pintar dan lebih terampil daripada aku. Tentu saja, kau pikir aku seperti dirimu. Kau sendiri yang ditusuk dari belakang. Apa yang menusuk dari belakang? Tanyanya, tidak mengerti apa yang dikatakannya. Feng Jiu memutar matanya dan melotot ke arahnya sejenak sambil perlahan menjelaskan dengan sabar, lukamu berasal dari tusukan dari jarak dekat, dan tusukan itu berasal dari belakangmu saat kamu tidak menyadarinya. Jelas sekali bahwa seseorang yang kamu kenal ingin membunuhmu dan kamu bahkan tidak percaya padaku saat aku mengatakan bahwa kamu bodoh.